Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Yogi Karinding Reel. Saya Yogi Karinding guys. Channel saya membahas seputar karinding dan keadaan alam desa di Tasikmalaya. Video kali ini saya mau membahas tentang karinding, filosofi karinding. Karinding ini mempunyai filosofi guys. Saya tahu dari para guru saya, para tetua di dalam karinding. Jadi karinding ini sebenarnya punya filosofi tersendiri guys, yang kita yakini sebagai pengrajin, penghobi karinding gitu. Yang pertama, karinding ini banyak orang yang bilang karinding ini mempunyai filosofi sabar, sadar, dan yakin. Karena karinding ini ada 3 bagian. Ada ini 1 bagian, 2 bagian, dan 3 bagian. Sabar, sadar, dan yakin. Artinya kalau kita belajar karinding, mungkin filosofi itu bukan hanya tentang masalah karinding, tapi yang seharusnya dimasukkan di kehidupan kita. Sabar, sadar, dan yakin. Untuk yang masih belajar karinding, sabar, sadar, dan yakin itu bisa diterapkan guys. Contohnya seperti ini. Sabar untuk belajarnya, karena memang gak satu hari pegang karinding langsung bisa. Itu filosofi sabarnya. Sekarang sadarnya, jadi kita harus sadar bahwa kita sedang memegang karinding, bermain karinding yang dipainkan alat karinding. Harus sadar ke sana guys. Bukan yang dipainkan kita kendang gitu. Kalau kendang kan mukulnya harus keras, kalau karinding harus lembut. Itu filosofi sadarnya. Terus filosofi yakinnya, harus yakin. Sebelumnya harus yakin bahwa kita bisa memainkan karinding. Itu guys. Itu sebenarnya banyak juga lamun cek bahasa ayeuna mah, lamun cek bahasa kerena tritangtu cenanya gitu-gitu kan ya. Sebenarnya gitu-gitu aja guys, tapi masih banyak sebenarnya, bukan hanya itu. Yang saya gak habis pikir, kenapa ukuran karinding dari sini ke sini 3 jari, ke sini ini 2 jari, dan pegangannya 4 jari. Itu yang saya gak habis pikir. Mohon maaf karena ini karinding gancet, jadi pegangannya seperti ini. Harusnya ini pegangan 4 jari gitu. Bisa terjadi seperti ini saya juga gak tahu, karena saya bukan pembuat, bukan perancang karinding gitu ya. Saya hanya meneruskan budaya yang sudah ada. Lamun cek bahasa Sunda mengamumule merenang gitu guys. Kalau dikaitkan dengan agama, guru saya pernah berbicara yang 3 apa, yang 2 apa, yang 4 apa. Itu terdapat di dalam sholat guys. Yang 3 itu maghrib, yang 2 subuh, yang 4 asar, duhur, isya. Kan seperti itu guys. Itu gak habis pikir kenapa orang tua dulu membikin karinding ukurannya seperti itu, 3, 2, 4. Itu guys yang pertama. Yang kedua gitu ya. Terus banyak juga ada juga yang membicarakan karinding itu bisa mengusir hama. Sempat juga dosen Universitas
Perjuangan Tasik, datang ke sini sama mahasiswanya. Beliau menanyakan kepada saya tentang karinding sebagai alat pengusir hama. Kebetulan dosennya dosen hama gitu ya, tentang hama. Dan saya belum ada fakta tentang itu. Beliau pengen analisa tentang karinding sebagai alat pengusir hama. Namun sampai saat ini belum ada kepastian lagi bagaimana hasilnya gitu ya. Namun yang ada di benak saya tentang karinding sebagai alat pengusir hama itu seperti ini guys. Bisa dibilang seperti itu karena orang tua zaman dahulu sakti-sakti gitu guys. Mungkin ya, praduga saya, karinding ini hanya sebagai alat, mungkin. Tapi yang bisa mengusir hama adalah doa. Mungkin seperti itu. Karena kalau lihat dari sisi yang lain, karinding ini biasa dimainkan orang tua dulu di sawah, katanya gitu ya, di sawah. Terus dijadikan alat untuk mengisi kekosongan waktu. Ada juga yang bilang seperti itu. Tapi saya sebenarnya sedang mencari tahu apa arti dari karinding itu guys. Arti dari karinding yang karinding sebagai alat pengusir hama. Kalau misalnya teman-teman punya referensi tentang itu guys, tolong kasih tahu saya. Jangan lupa share, subscribe, komen guys, supaya channel saya semakin berkembang. Mungkin video kali ini segitu dulu guys. Untuk penutup, kita mainkan dulu karindingnya guys.